Tahukah kalian bahwa kota Mekah, lebih tepatnya Masjidil Haram, pernah diserang dan dibajak oleh teroris? Iya, kalian tidak salah dengar. Penyerangan ini terjadi pada tanggal 20 November tahun 1979 dan menyandera sekitar 50.000 jemaah di dalam area Masjidil Haram. Aksi teror ini dipimpin oleh Juhaiman al-Otaibi. Latar belakang penyerangan ini karena kerajaan Arab Saudi dianggap terlalu berfoya-foya dalam duniawi dan melupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kejadiannya ketika itu sekitar 50.000 muslim melakukan sholat subuh di Masjidil Haram yang diimami oleh Syekh Muhammad al-Subail yang merupakan imam Masjidil Haram ketika itu. Teroris Juhaiman al-Otaibi dan 200 pengikutnya juga mengikuti sholat subuh tersebut dan berada di saf dekat dengan imam. Setelah sholat berakhir, para teroris berlari ke arah imam dan mendorongnya lalu mengambil alih mikrofon. Untuk mengelabui keamanan, sebelumnya mereka telah menaruh beberapa peti mati di tengah Masjidil Haram yang sebenarnya isinya adalah senjata otomatis dan pistol. Lalu senjata-senjata itu dengan cepat didistribusikan di antara para teroris. Melalui mikrofon mereka mengumumkan kedatangan Imam Mahdi dan akan memimpin dunia dengan jujur dan adil. Lalu Otaibi memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu Masjidil Haram dan menempatkan sniper di menara-menara masjid. Mereka tidak segan menembak jemaah yang berusaha kabur. Dalam waktu 1 jam, Otaibi menguasai Masjidil Haram. Otaibi memperkenalkan Imam Mahdinya yang bernama Abdullah Al-Kohtan. Para teroris ini menyandera jemaah hingga jemaah kelaparan. Karpet dibakar hingga asap hitam mengepul di langit Mekah. Masjidil Haram menjadi medan pertempuran sengit antara teroris pimpinan Otaibi dengan pasukan militer Arab Saudi. Dalam pertempuran itu sang Imam Mahdi versi mereka Abdullah Al-Kohtan ternyata tewas. Pada hari ke-6, pasukan Arab Saudi berhasil memukul mundur teroris Otaibi hingga ke ruangan bawah tanah Masjidil Haram dan membebaskan para sandera. Di bawah tanah, perlawanan Otaibi terus berlanjut dengan sisa pasukannya. Arab Saudi meminta bantuan pemerintah Perancis untuk memberikan masukan dalam melemahkan pasukan Otaibi di ruangan bawah tanah. Para penasihat militer Prancis merekomendasikan penggunaan tabung gas, lalu lubang digali setiap 50 meter untuk mencapai ruang bawah tanah itu. Gas dialirkan dengan bantuan ledakan granat ke setiap sudut tempat para pemberontak bersembunyi. Otaibi dan anak buahnya kesulitan bernafas, makanan dan amunisi mereka telah habis, sehingga tak ada jalan lain kecuali mereka menyerah. Lalu Otaibi menyerah dengan 63 orang lainnya. Pengepungan Masjidil Haram berakhir pada tanggal 4 Desember tahun 1979. Jadi selama 15 hari Masjidil Haram menjadi zona perang. Sebanyak 117 anak buah Otaibi tewas dan 63 sisanya yang tertangkap termasuk Otaibi dieksekusi pancung di muka umum dan dilakukan di 8 kota besar Arab Saudi yaitu Mekah, Madinah, Riyadh, Buraidah, Damam, Aba, Hail dan Tabuk. Untuk memberikan efek jera, tidak ada yang berani lagi melakukan aksi teroris di Arab Saudi. Setelah kejadian ini Arab Saudi berusaha merangkul radikalis di Arab Saudi seperti Wahabi dan lainnya. Karena takut kekuasaannya diambil alih oleh radikalis seperti Otaibi tadi. Radikalis Wahabi diberikan tempat istimewa di pemerintahan Arab Saudi termasuk di bidang pendidikan. Oleh karena itu Arab Saudi sejak saat itu menjadi negara yang sangat ketat dalam menjalankan agama Islam seperti tidak adanya bioskop, wanita dilarang menyetir dan lain-lain. Tapi yang lebih berbahaya justru paham-paham fanatik ekstremis menyebar ke seluruh dunia, paham-paham Wahabi yang mengkafir-kafirkan sesama Islam dan membid'ahkan semua ibadah yang mereka anggap salah. Gesekan ajaran Wahabi dengan tradisi lokal terjadi hampir di semua negara yang mayoritas Muslim, bahkan banyak terjadi perang saudara antara sesama Muslim dengan dalih memurnikan agama Islam. Salah satu teroris Osama bin Laden muncul karena paham Wahabi ini, termasuk gerombolan Imam Samudera yang sempat membom Bali.
Namun semua mulai bergeser ketika Muhammad bin Salman saat ini sebagai putra mahkota memberangus paham-paham ekstremis dan mulai memberikan ruang pada modernitas di Arab Saudi. Kita tunggu saja drama apalagi yang akan terjadi di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab.